wabarakatuh. Salam sukses untuk semuanya. Oke, kali ini di video ini kami akan memberikan panduan cara setup untuk terkoneksi ke jaringan seamless, karena ada request dari teman-teman bagaimana untuk terkoneksi dengan jaringan seamless. Oke, langsung pertama perangkat kita sambungkan ke komputer dengan kabelan. Kita cek ini udah terkoneksi, kita buka browser, kita akses IP dari perangkat 192.168.1.1, enter, advance, save, login. Nah, ini ada dua cara, yaitu cara untuk akses ke seamless ya. Dengan yang pertama cara konvensional atau cara manual yang umum digunakan, dan cara kedua dengan menggunakan fitur multi auto login. Nah, yang kami tunjukkan yang pertama adalah cara manual. Ini yang kami rekomendasikan karena ini yang terbaik. Nah, karena seamless itu berbeda dengan WiFi ID, WMS maupun Wiko, karena dia sistem security-nya berbeda. Jadi ini cara pertama manual, ini yang lebih bagus. Sedangkan untuk dengan menggunakan fitur multi auto login itu masih tahap beta. Jadi keberhasilannya sekitar 60-70%. Oke, apa yang harus kita lakukan? Pertama-tama masuk ke register. Sebelumnya ini perangkat saya ini sudah terkoneksi dengan WiFi ID ya, untuk yang WLAN 1. Untuk yang WLAN 1 ini udah terkoneksi WiFi ID. Jadi kita pengen load balance dengan seamless. Berarti yang WLAN 0-nya mau kita sambungkan ke seamless-nya. Nah, pertama kita masuk ke register di multi auto login. Untuk first login karena WLAN 0 kan. Untuk first login-nya ini, second login kan saya WiFi ID. Jadi untuk first login-nya rencana untuk seamless. Jadi apa yang kita lakukan, pertama untuk produk kita pilih disable. Ini cara pertama ya, cara manual ya. Jadi kita matikan atau kita disable fitur multi auto login-nya untuk WLAN 0-nya. Jadi untuk first login-nya kita pilih disable, ya kan, nggak usah ngisi apa-apa. Kita save dan apply. Nah, setelah itu kita masuk ke network, ke wireless. Ini saya coba klik kanan biar enak. Nah, untuk radio 0-nya atau WLAN 0-nya kita langsung scan ke jaringan seamless. Ini seamless, kita join. Nah, karena produk kami menggunakan firmware yang terbaru, firmware 19 sekian sampai sekarang, itu ada pengaturan defaultnya, yaitu kalau jaringan yang ada security-nya dia akan muncul seperti ini. Ada ini WPA Paspapres-nya. Yang pertama-tama tetap untuk replace wireless konfigurasi kita aktifkan. Untuk name new network, karena tadi WLAN 0, karena kita pengen load balance, berarti tetap W1 ya. WPA Paspapres ini kita isi security ataupun passwordnya dari akun seamless itu, atau bisa menggunakan angka acak atau angka atau huruf terserah, yang penting 8 digit. Karena ada beberapa ini kalau kita beli akun seamless secara online itu kadang kita mendapatkan passwordnya kurang dari 8 digit. Jadi secara default, ini kan defaultnya OpenWrt, ini nggak mau kalau dikurang dari 8 digit. Jadi kita kasih angka terserah kita. Ini kita kasih contoh angka 1 sampai 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Yang penting kita ini fungsinya hanya untuk biar tersambung aja dulu. Habis itu kita lock, kita aktifkan. Kalau untuk pengguna single ini, untuk create variable zone ini nggak usah dirubah, ini untuk single. Tapi karena kita untuk load balance, makanya kita harus rubah ke W1. Jadi ini W1, ini W1. Kita submit. Nah, selanjutnya sama dengan perangkat yang lain, pengaturan secara konvensional harus merubah wireless security-nya. Jadi masuk ke wireless security. Nah, untuk encrypt-nya kita pilih WPA2 EAP. Untuk EAP metodenya kita pilih PEAP. Selanjutnya untuk autentikasinya kita pilih EAP MSCAP versi 2.
Nah, setelah itu baru kita masukkan akun kita di identity ini. Kita ini contohnya punya saya ini akun Shameless-nya. Kita masukkan di sini. Ini untuk usernya, sedangkan untuk passwordnya kita copy dulu. Kita masukkan di password ini di sini. Oke, kita cek. Oke, sudah benar, baru kita save. Setelah itu baru save dan apply. Oke, ini udah tersambung. Nah, bila mana teman-teman mempunyai akun yang sudah pernah digunakan ke perangkat lain, ya kan? Berarti perangkat itu teman-teman harus tahu MAC address-nya. Jadi harus kita masukkan. Kalau enggak dia enggak mau, karena karakteristik Shameless adalah satu akun itu untuk satu MAC address. Jadi harus kita masukkan secara manual. Itu ataupun bila mana perangkat yang digunakan teman-teman adalah tipe yang BOL, BL100 atau BL201, itu MAC address-nya dikala reboot tuh sering ganti-ganti. Jadi teman-teman harus merubahnya atau harus ngunci. Kalau enggak nanti akun Shameless-nya nggak bisa berfungsi dikala saat reboot. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini MAC address-nya ini kita copy, ya kan? Ini MAC address-nya yang sudah terkoneksi ke Shameless. Ini kita copy. Setelah itu baru kita masuk ke network interface. Karena tadi kita WLAN 0, ya kan, berarti kan di sini W1, kita edit. Kita masuk ke advanced setting. Disinilah di override MAC address, kita masukkan MAC address tadi. Nah, jadi ini adalah MAC address dari WLAN kita ataupun MAC address dari perangkat yang sudah pernah menggunakan akun tersebut. Kita kunci di situ. Baru kita save. Setelah itu baru kita save apply. Jadi cara setup Shameless hanya seperti itu. Kita cek ya status load balance. Ini sudah terkonek, W1 sudah terkonek. Ini kan yang punya saya yang pertama untuk WiFi ID. Jadi sudah berhasil untuk pengaturan cara setup Shameless secara manual. Nah, cara kedua, bagaimana kalau menggunakan aplikasi multi auto login? Kalau teman-teman ingin mencoba silahkan, tapi kami hanya bisa berdasarkan pengalaman kami hanya sekitar 60-70% keberhasilan. Jadi makanya ini yang kami rekomendasikan. Kalau ingin menggunakan fitur multi auto login untuk Shameless-nya, ini bisa. Caranya gimana? Sama di sini untuk produk kita pilih Shameless, ya kan? Produk kita pilih Shameless, interface tetap ini. Karena kita kan tadi WLAN 0. Nah, baru nih ceng MAC address ini kita isi dari MAC address, ya kan? Perangkat yang sudah pernah kita gunakan, ataupun kalau baru ini dikosongin. Kalau untuk BOL ini nanti diisi MAC address dari WLAN-nya ini, ya kan? Nah, baru username-nya dimasukkan di sini. Nah, username ini dimasukkan di sini. Ini kalau dengan cara kedua, ya kan? Atau cara dengan pingin Shameless dengan menggunakan menu multi auto login. Karena sebenarnya Shameless itu tidak butuh auto login karena dia sistem security-nya berbeda. Jadi udah otomatis login sendiri dia karena udah terkunci di dalamnya dia karena menggunakan password yang sudah include di dalam gitu. Ini setelah itu baru kita save dan apply. Ini kalau cara yang kedua ya. Jadi teman-teman jangan sampai bingung. Cara pertama yang tadi udah selesai clear. Itu untuk Shameless. Untuk cara manual konvensional itu yang kami rekomendasikan. Tapi kalau ingin menggunakan Shameless menggunakan fitur multi auto login, caranya seperti ini. Setelah ini baru masuk ke tadi kita joinkan. Jadi di sini sama seperti tadi, ya kan? Scan, join, nanti waktu tahap di sini, ya kan? Ya, wireless security-nya ini nggak usah dirubah-rubah tadi. Ini kan kita dirubah gini, ya kan? Yang manual. Kalau yang dengan multi auto login nggak usah, langsung kalau udah munculin langsung save. Tapi syaratnya setelah itu baru direboot. Jadi perbedaannya di situ. Jadi kalau dengan menu multi auto login itu setelah ini setelah di save apply baru direboot.
karena biar scriptnya membaca. Itu kalau dengan menggunakan menu ini aplikasi atau fitur multi auto login untuk kalau terkoneksi dengan Seamless. Tuh. Nah, mungkin hanya itu untuk cara setup untuk Seamless-nya, ya kan. Nah, untuk ada teman yang menyatakan kok Seamless saya kadang sering putus nyambung dikala di load balance. Kenapa? Karena ada kemungkinan ada beberapa wilayah untuk Seamless itu dibelokkan ke DNS yang berbeda dengan WiFi ID. Nah, dari ISP-nya itu konfigurasi dari ISP. Cara mengakalinya gimana? Kalau dalam kasus itu, ini di kami udah kita jelaskan di fact dan tutorial. Kalau kejadian seperti itu load balance kok sering putus nyambung ini saya jelaskan juga. Itu akibat biasanya di sini. Nah, kalau untuk perangkat yang BOL BL10201 itu kurang power, jadi harus mengganti adaptornya dengan ukuran ini. Kami sarankan seperti ini. Ataupun kasusnya kok seperti itu, kenapa? Ternyata konfigurasi dari ISP adalah baik WiFi ID, WMS ataupun Seamless-nya dijadikan satu, jadi satu subnet, satu pipa. Itu nggak bisa di load balance, dia akan rebutan, akan otomatis putus nyambung seperti itu. Ya, teman-teman jangan bingung, itu karena kebijakan dari ISP. Nah, ataupun kalau teman-teman yakin bahwa tidak satu subnet kok masih putus nyambung, ini udah diganti adaptornya, yakin nggak satu subnet, kenapa lagi? Mungkin jaraknya kurang dekat, ataupun DNS-nya kita harus merubah, kita setup untuk load balance-nya kita rubah. Bagaimana cara merubah setup load balance-nya? Yaitu dengan merubah alamat DNS dari load balance. Karena apa? Putus nyambung itu di sini biasanya kan merah terus hijau, merah hijau, ya. Itu akibat ping ke DNS-nya terputus. Nah, jadi contohnya ini W1 ya. Berarti W1, saya pengen merubah DNS-nya, DNS terdekat bagaimana? Bagaimana caranya? Teman-teman download putih dan lakukan SSH ke perangkat. Ini contohnya. Setelah diinstal putihnya, ya kan, lakukan SSH. Kita tulis 192.168.1.1. Kita pilih SSH, kita open. Ya, di sini kita tulis root. Nah, setelah itu baru kita ketik nano spasi garis miring etc spasi config garis miring M13. Saya ulangi, nano spasi garis miring etc garis miring config garis miring M13, habis itu enter. Nah, di sini teman-teman silahkan rubah untuk track IP-nya. Ini contohnya, ini kan W1 nih. Nah, W1. Nah, untuk list track-nya ini silahkan dirubah. Ini saya kasih contoh di sini kan punya saya ini, ya kan. Ini contohnya dirubah. Saya ingin menggunakan DNS berdasarkan ping dari jaringan. Contohnya yang bagus DNS-nya contohnya ini 9.9.9 contohnya ini. Terus ini dirubah juga atau pakai DNS Open DNS atau yang lainnya silahkan, ya kan. Setelah ini baru kita simpan, yaitu dengan menjalankan perintah ini. Sini ada, kita keluar Ctrl X, ya kan, baru kita Y, tekan huruf Y, kita enter, itu udah tersimpan. Setelah itu baru direboot. Caranya seperti itu. Nah, untuk yang lain-lain lagi, ya kan, kok masih ada trouble lagi, ya kan? Udah perangkatnya udah dideketin ke access point dan semuanya, silahkan, itu di luar dari kemampuan kami. Silahkan masuk ke milis resminya di sini, ya kan. Di sini udah kita tulis. Silahkan teman-teman masuk ke forumnya, forum Open WRT ada di sini. Nah, ini teman-teman silahkan di situ nanya, di situ kendalanya kenapa dan kenapa. Kami hanya bisa memberikan pengaturan secara default, hanya pemakaian standar. Silahkan teman-teman kalau mau mengekspor lebih, silahkan browsing, masuk ke milis, ke forum dan segala macam. Mungkin itu aja. Kalau ada yang kelewat mungkin nanti kami butuh saran dan masukannya untuk kebaikan bersama. Terima kasih, jangan lupa berkunjung ke toko kami, Toko Cetho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.